kita lagi berbicara mengenai madhab, maka kita harus kenal madhab itu sendiri gitu. Seperti madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Tolong Ustadz jelaskan kepada kami dan pemirsa TV Abu Al Hasan secara singkat aja Ustadz, ya. Apa itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan Hambali, Ustadz? Ya, ini harusnya jadi satu-satu ya. Jadi madhab Abu Hanifah saya jelaskan dulu biar orang tidak bingung, karena madhab Abu Hanifah di sini kita harus menjelaskan tentang siapa beliau rahimahullah. Abu Hanifah bernama Nu'man ibn Thabit, ya. Beliau, para ulama berselisih apakah Arabi atau Farisi atau Persi, ya. Tapi para ulama menyebutkan nasab beliau kembali kepada Persia. Beliau lahir tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Ya, disebutkan beliau berjumpa dengan Anas bin Malik sebagaimana di sebelumnya kita sebutkan. Ya. Beliau merupakan orang yang sangat taat kepada Allah. Ya, satu rakaat beliau disebutkan 30 juz bisa selesai. Nah, kita satu juz sudah gemeteran kaki. Ya. Ketika beliau disebutkan kepada beliau ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka muka beliau pucat, ya, wajahnya menguning saking takutnya. Disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengucapkan jazakallah khair, terima kasih kepada yang mengucapkan. Dan Imam Malik rahimahullah sangat memuji beliau dengan pujian-pujian yang sangat banyak. Bahkan Imam Malik rahimahullah ketika berjumpa dengan Imam Abu Hanifah, ya, berbicara dengan Abu Hanifah sampai keringetan. Padahal Imam Malik merupakan ulama yang luar biasa. Jadi Imam Malik pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah? Ya, pernah ketemu satu kali, disebutkan dalam riwayat. Meskipun disebutkan sebelumnya murid-muridnya saling, ya, tidak cocok dengan madrasah Imam Abu Hanifah karena banyak menggunakan kias istilahnya. Mereka tidak cocok karena menggunakan kias. Tetapi setelah Imam Malik, guru mereka bertemu dengan Imam Abu Hanifah, keduanya saling memuji. Ibnu Mubarak menyebutkan bahwa Imam Malik termasuk imam besar yang faqih. Makanya nanti ada syair dari Ibnu Mubarak yang mengatakan fala'natullah ala man radda qala Abi Hanifah aw kama qala. Pokoknya maknanya adalah semoga laknat Allah bagi siapa-siapa yang menolak mazhab Imam Abu Hanifah. Ini bukan berarti fanatik kepada Imam Abu Hanifah. Maksudnya adalah Imam Abu Hanifah berdiri di atas dalil. Ketika berdiri di atas dalil dan itu benar, maka semoga Allah melaknat orang-orang yang menolak pendapat tersebut ketika memang sudah sahih. Nanti diartikan oleh sebagian orang terkadang, oh itu fanatik mazhab. Bukan. Lihat asalnya. Kemudian tahapan-tahapan dari mazhab Abu Hanifah. Itu tadi adalah profil mengenai Imam Abu Hanifah. Ya, betul. Profil. Kalau mazhab Hanafi ini apa? Ya. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang mengikuti Imam Abu Hanifah. Ya. Sebagaimana Syafi'iyah berarti pengikut mazhab Syafi'i, Malikiyah pengikut mazhab Maliki, kemudian Hanafiyah pengikut mazhab Hanafi. Ya. Dan kita harus tahu siapa saja, bagaimana kriteria atau perjalanan dari mazhab Hanafi. Mengikuti fatwa-fatwa mereka dalam apa, Ustaz? Maksudnya? Mazhab Hanafi berarti mengikuti fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah, seperti itu kan, Ustaz? Iya. Jadi mazhab Hanafi itu diistilahkan oleh para ulama mazhab yang dibangun di atas diskusi. Jadi bisa jadi Imam Abu Hanifah dulu berpendapat A, kemudian yang muktamad dalam mazhab yang dipegang tidak A. Ya. Karena di situ ada Muhammad ibn Hasan dan Qadhi Abu Yusuf rahimahullah yang setelah Imam Abu Hanifah wafat mereka merubah pendapat-pendapat dalam mazhab Hanafi. Ya, jadi tahapan mazhab Hanafi kita harus tahu dulu. Mazhab Hanafi itu dibangun oleh ulama-ulama besar Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan, Hasan ibn Zaid, Hasan ibn Ziyad. Ya. Itu tahapan pertama dalam mazhab Hanafi. Kemudian tahapan kedua yaitu perluasan mazhab Hanafi karena Muhammad ibn Hasan kemudian menjadi qadhi, ya, di zaman Abbasiyah, ya, sehingga makin meluas. Ya. Dan perluasan mazhab ini sampai 710 Hijriah. Ya, jadi ulama-ulama besar sampai 710 Hijriah. Ya, di situ ada Imam Tahawi yang sering kita baca kitab-kitab akidahnya.
Imam Karhi, kemudian An-Nasafi dan semisalnya. Dan yang terakhir yang menjadi penetapan madhab, sehingga ketika sudah tetap tidak bisa kita katakan idza sahal hadis. Ya, jadi penetapan madhab Hanafi itu oleh Ibnu Nujaim dalam Al-Bahr Raqaiq dan Ibnu Abidin dalam Raddul Mukhtar. Nah, di situ sudah mu'tamad. Apa yang disebutkan ini madhab Hanafi sudah tetap tidak boleh dirubah-rubah. Di kitab apa itu? Misalkan Al-Bahr Raqaiq dan Raddul Mukhtar. Nah, dan banyak kitab lainnya tentunya. Ini yang bisa disebutkan dalam madhab Hanafi.